Shalom Aleihim, Besem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Kita Indonesia, kita Pancasila bertoleransi ya. Dengan umat beda keyakinan itu bertoleransi. Sedangkan intern kepada umat Kristen, saya harus meluruskan. Saya ulang, kepada umat di luar Kristen kita toleransi. Terhadap intern Kristen kita luruskan. Yang disebut intern Kristen itu yang ngaku-ngaku nyebut-nyebut nama Yesus, ya. Yesus Kristus, ya, disebut-sebut. Ya, karena di kekristenan ini ada aliran lain yang nyebut-nyebut Yesus. Ya, Yesus anaknya Maria, Yesus anaknya Yusuf. Ya, begini judulnya, ya. Media sosial menelanjangi dalam tanda petik, ya, quote and quote, media sosial menelanjangi agama, ya. Kristen nggak bisa ditelanjangi karena Kristen bukan agama. Iya ya, Katolik agama ditelanjangi oleh medsos. Protestan agama ditelanjangi oleh medsos. Pentakosta, karismatik, Mormon, Advent, itu semua agama ditelanjangi oleh media sosial. Tapi Kristen bukan agama, nggak bisa ditelanjangi, nggak bisa, ya. Siap? Anda siap mendengarkan? Ya, satu, Katolik misalnya, ya, Katolik. Begitu Anda membaca di Perjanjian Lama, Maleakhi 2 ayat 10, Maleakhi 2 ayat 15, gugur semua itu teori Tritunggal. Teori Allah itu berentitas 3, ya. Karena Maleakhi 2 ayat 10 satu Allah. Maleakhi 2 ayat 15 Allah yang esa. Esa itu artinya satu. Teori Katolik yang mengatakan bahwa Allah itu 3 entitas, 3 hakikat, 3 apapun tetapi satu, ya, Tritunggal Maha Kudus, gugur oleh medsos. Anda ditelanjangi. Belum di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12, Yakobus 1, Yakobus 2 ayat 19. Setan itu percaya satu Allah. Ya, Anda langsung ditelanjangi oleh medsos. Ya, Katolik, ya, Anda langsung ditelanjangi, ya, oleh medsos loh. Karena sekarang ini begitu mudah. Begitu mudahnya orang akan mencari tahu dari medsos, ya. Medsos yang saya maksud, ya, di situ ada Google, di situ ada YouTube, ya, tayangan-tayangan YouTube orang lain, kemudian ada dan lain sebagainya. Internet itu, ya, ke internet, ya. Begitu mudahnya, ya. Begitu mudahnya agama dalam tanda petik ditelanjangi oleh medsos. Katolik, ya. Begitu Anda dibacain itu nyungsep udah nggak bisa apa-apa. Lawang Allah itu ternyata satu kok. Ternyata esa. Anda aja selama ini buta huruf nggak bisa baca Maleakhi 2 ayat 10, Maleakhi 2 ayat 15. Orang Katolik buta huruf nggak bisa baca itu Maleakhi 2 ayat 10, Maleakhi 2 ayat 15. Nggak bisa baca Galatia 3 ayat 20, Roma 10 ayat 12. Nggak bisa baca Yakobus 2 ayat 19. Jelas satu Allah. Lalu berpolemik, gitu. Berpolemik, blunder, gitu. Mengarang bebas, karangan dari bapak-bapak gereja. Ayo bapak-bapak gereja aja nggak ada di Alkitab kok. Ya. Lalu Allah itu berkepribadian 3, ya. Lawang menghadapi orang berkepribadian 2 saja pusing, apalagi Allah itu berkepribadian 3, pusing gitu. Makanya Allahnya orang Katolik itu pusing gitu. Karena berkepribadian 3. Ya. Ya, Katolik, Protestan sama, Protestan juga, Protestan dan Katolik. Makanya Protestan, semua aliran Protestan, ya, karismatik semua itu lagunya gini kan. Yesus kekasih jiwaku. Yesusnya pusing gini. Ya. Allahnya orang Katolik, Allahnya orang Protestan tuh bikin pusing, berkepribadian 3. Menghadapi orang berkepribadian ganda ada pusing loh. Siapa ya orang berkepribadian ganda? Pacar kita, waktu masih pacaran, pacar itu berkepribadian ganda. Sayang ke sana, sayang ke sini, ya. Pilih-pilih nanti, ya.
semua pacar begitu ya, pasti mengalami yang namanya berkepribadian ganda. Aku cinta sama dia juga, nanti gimana nantilah, nanti terakhir dipilih ya, semua begitu ya. Ya, kecuali sudah jadi pacar yang sudah diikat jadi pacar tetap. Ya, mikirin pacar kita yang berkepribadian ganda aja pusing. Apalagi Allah berkepribadian 3, coba bayangi, pusing gitu ya. Katolik Protestan ditelanjangi kalian sama medsos, langsung ditelanjangi, nggak bisa berkutik Anda ya, langsung nggak bisa berkutik ya, karena orang-orang di medsos akan klik, Maleakhi 2 ayat 10 Allah itu 1, Maleakhi 2 ayat 15 Allah itu esa ya, Yohanes 5 ayat 44 Allah itu esa ya. Siapa lagi ya? Markus 12 ayat 29 Allah itu esa. Galatia 3 ayat 20 Allah itu 1. Setan percaya Allah itu 1. Kenapa Anda kok percaya Allah itu 3? Kalah sama setan dong. Lah iya, Yakobus 2 ayat 19. Setan itu percaya Allah itu 1. Anda langsung ditelanjangi, nggak berkutik. Katolik nggak berkutik, Protestan nggak berkutik. Protestan and the gang ya. Katolik and the gang itu termasuk Ortodok. Ortodok itu nggak akan berkutik. Begitu suruh baca Maleakhi 2 ayat 10, iya ya, Allah itu 1 ya. Jadi kenapa kita bisa 3? Itulah ya, dengan era medsos ini ya, agama-agama ditelanjangi. Siap Anda ditelanjangi? Kalau Kristen nggak bisa ditelanjangi, apa yang Anda mau telanjangi dari Kristen ya? Kristen bukan agama. Sok silahkan keluarkan ayat Alkitab. Nggak akan bisa menelanjangi Kristen. Kristen itu beriman pada Yesus Kristus satu-satunya Allah, memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Katolik nggak mengakui Yesus Allah, Protestan nggak mengakui Yesus Allah. Dari kapanpun sampai kapanpun Katolik dan Protestan tidak mengakui Yesus Allah. Kristen mengakui Yesus Allah, dan itu benar dari sebelum segala abad sampai sekarang, sampai selama-lamanya ya. Dari zaman perjanjian lama Allah itu Yesus namanya ya. Nggak paham tau, nggak mudeng tau ya, makanya pusing lah. Allahmu aja tiga pribadi kok. Di luar Kristen siap nggak Anda ditelanjangi ya? Yesaya 57 ayat 15 dalam bahasa Arab, di situ ada Allah subhanahu wa ta'ala. Yesaya 57 ayat 15 dalam bahasa Arab, di situ ada Allah itu punya gelar subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi. Di dalam Yesaya 9 ayat 5, di situ ada gelar Allah itu wa'azza, maha perkasa. Di dalam Habakuk 3 ayat 3 ada gelar Allah itu jala, artinya maha agung. Jadi di dalam Yesaya 9 ayat 5, Habakuk 3 ayat 3, Yesaya 57 ayat 15, Allahnya orang Kristen itu bergelar wa'azza, wa jalla, wa subhanahu wa ta'ala. Anda siap tidak ditelanjangi? Ya, ternyata Allahnya orang Kristen dalam bahasa Arab itu wa'azza, wa jalla, wa subhanahu wa ta'ala, dan punya nama Isa Al-Masih. Sama-sama Allah wa'azza wa jalla, sama-sama Allah subhanahu wa ta'ala. Allahnya orang Kristen Arab punya nama Isa Al-Masih. Bedanya di situ. Khadijah itu Kristen Arab. Makanya ketika Khadijah membongkar atau menjungkir balikkan atau memusnahkan berhala-hala di Ka'bah, yang nggak dirusak itu cuman ornamen Yesus, ornamen Maria. Kenapa? Karena Khadijah itu Kristen, Pak. Yang membongkar berhala-hala di Ka'bah kan bukan Khadijah, Pak. Khadijah bukan, Pak, bukan Khadijah. Udah Khadijah aja ya. Khadijah kan Kristen ya. Khadijah itu Kristen Arab ya, sepupunya Warokah. Anda nggak bisa bantah ini, karena itu akan langsung gitu. Anda ditelanjangi oleh medsos. Ya, klik YouTube, klik Google, langsung ketemu. Khadijah ternyata orang Kristen. Pada waktu pemusnahan berhala-hala di Ka'bah, ternyata yang tidak dirusak ya cuman tinggal itu doang. Ornamennya Yesus
Yesus dan ornamen Maria, cuman 2 itu. Yang lainnya dirusak semua. Kenapa gitu, Pak? Kan Khadijah Kristen. Loh, kalau Khadijah Kristen berarti ya sudah. Ya, Anda akan ditelanjangi seperti ini, ya toh. Dengan begitu mudahnya, ya toh. Belum nabi, ya toh. Nabi, ya toh. Jelas Nabi Yunus itu orang Ibrani, jelas Ibrahim itu Ibrani, jelas Musa itu Ibrani. Musa, Ibrahim, Yunus nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa. Ya, di Alkitab bahasa Arab barulah muncul itu Musa berbahasa Arab. Kan Alkitab bahasa Arab kitab terjemahan. Astagfirullah. Jadi ya sudah, langsung ditelanjangi itu. Ya, nabimu siapa? Musa. Musanya orang mana? Arab, Pak. Lo itu sama dengan Alkitab bahasa Arab. Berarti ya begitu. Siapkah Anda ditelanjangi? Ya. Semua agama-agama harus siap-siap ya. Media sosial menelanjangi agama. Ya, ini tidak bisa dipungkiri. Hanya Kristen yang nggak bisa ditelanjangi. Mau ditelanjangi apa? Kristen bukan agama. Anda makin bahas itu Alkitab Kristen ya, Alkitab yang United Bible Society, Alkitab LAI. Makin Anda obok-obok makin bener. Makin ketahuan benernya. Kecuali yang Anda obok-obok ya Alkitabnya Katolik, Alkitabnya Protestan, yang ada Allahnya 3 pribadi itu. Anda obok-obok ya makin pusing, Anda ikut pusing, gitu. Ya. Itu sebabnya kita itu toleransi paling benar. Di awal saya sudah katakan, saya sebagai orang Kristen sejati, murni dan konsekuen yang memegang perintahmu, saya itu hanya pakai Alkitab LAI, ya, Alkitab yang murni dan konsekuen, ya, dan tidak menyangkal Yesus Kristus sebagai satu-satunya Allah. Ya, saya itu kepada orang di luar Kristen, ya, harus toleransi. Ya. Kepada intern Kristen harus meluruskan. Karena Katolik dan Protestan itu nyebut-nyebut Yesus, bahkan lebih kenceng nyebut Yesus daripada kami. Kalau kami kan nyebutnya Yesus Allah. Orang Katolik, orang Protestan nyebutnya lebih hebat. Yesus, engkau apalah, ya, penebus, engkau luar biasa, dan seterusnya. Ya, Yesus disebutnya luar biasa, tapi nggak pernah disembah. Yang disembah tetap Bapa. Karena Allahnya ada 3 pribadi, muter-muter tadi. Ya, kepada intern Kristen saya harus meluruskan tugasku itu. Tugasku meluruskan. Bikin merah kuping ya terserah. Kenapa Anda jadi Katolik? Kenapa Anda jadi Protestan? Kenapa Anda mengikuti Tertullianus? Kenapa Anda mengikuti Martin Luther? Kenapa Anda mengikuti John Calvin? Kenapa tidak Anda jadikan Yesus Kristus itu batu penjuru ajaran? Efesus 2 ayat 20. Ajaran itu berdasar dari Nabi, Rasul, dan Kristus Yesus jadi batu penjuru. Kenapa kamu rubah ajaran itu dari Bapak Gereja dan tradisi gereja dengan Tertullianus jadi batu penjuru? Nabi bukan. Ya, nggak diakui jadi nabi itu Tertullianus. Kamu jadikan batu penjuru ajaranmu. Mestinya Kristus batu penjuru ajaran para rasul. Rasul yang Kristen, kenapa kamu kudeta jadi Katolik? Petrus itu punya istri, kenapa kamu jadikan santo? Ya, ketahuan dari situ. Petrus itu jelas punya istri kok. Ya. Yesus saja menyembuhkan ibu mertua Petrus kok. Petrus yang punya istri dijadikan santo. Semua rasul itu Kristen, kenapa Anda jadikan Katolik? Semua Kristen itu memuliakan Allah dalam nama Kristus Yesus. Petrus itu menulis 1 Petrus 4 ayat 16. Sebagai orang Kristen kita harus memuliakan Allah dalam nama Kristus. Artinya Allahnya Petrus, Allahnya orang Kristen itu punya nama Yesus Kristus. Kenapa Petrus yang Kristen kamu jadikan Katolik? Ya, kamu jadikan santo pendiri gereja Katolik Roma. Ya, Anda akan dengan mudah ditelanjangi oleh medsos. Ya, jadi medsos akan menelanjangi agama apapun juga, kecuali Kristen. Nggak bisa ditelanjangi, karena Kristen itu bukan agama. Kristen itu faith, iman kepada Kristus. Tidak ada agama Kristen, nggak ada.
Yang ada itu iman kepada Kristen, tapi di KTP agama Kristen ya nggak apa-apa. Kan di Indonesia ya kita harus gitu ya, karena di Indonesia ada kolom agama. Di negara-negara maju nggak ada kolom agama. Jadi kalau ditanya what is your religion, dia bilang, no, I'm Christian. That is my faith. This is my faith. I'm Christian. Itu iman kami itu Kristen, kami tidak beragama Kristen. Kalau Katolik ditanya, oh ya itu agama kami ya. Katolik itu agama, Protestan juga agama. Kalau Kristen bukan. Ya. Padat, singkat dan clear. Ya. Siap tidak siap, semua agama akan ditelanjangi, dalam tanda petik ditelanjangi oleh medsos ya. Karena begitu mudah. Ya, klaim Anda yang selama ini agama kami paling benar, agama kami paling sempurna, itu dengan mudah diklik-klik gitu. Ya, diklik langsung, oh di Yesaya 57 ayat 15, ternyata orang Kristen Arab itu menyembah Allah Subhanahu wa taala, betul. Yesaya 9 ayat 5, Habakuk 3 ayat 3, orang Kristen Arab itu menyembah Allah wa azza wa jalla, betul. Bedanya adalah Allahnya orang Kristen Arab itu punya nama Isa Al-Masih. Wa Rabbani, Rab itu Tuhan. Rabbani Isa Al-Masih atau Yasu Al-Masih. Orang Kristen Arab punya syahadat, betul. Asyhadu alla ya. La ilaha illallahu ahad wa Rabbani Isa Al-Masih. Ya, kami bersaksi tidak ada berhala yang kami sembah selain sesembahan agung, yaitu Allahu Ahad, Allah yang satu, yaitu ya Tuhan Yesus Al-Masih. Bedanya di situ. Syahadatnya orang Kristen Arab itu menyebut Allah yang punya nama Isa Al-Masih. Kan langsung ditelanjangi kayak begitu ya. Apakah Anda siap? Harus siap. Harus siap, gitu. Itu sebabnya ya sekarang terjadi gelombang besar-besaran, misalnya ini ya. Ini menyimpang sedikit. Di Iran itu mereka komplain tentang jilbab. Kenapa? Karena dengan klik mudah, jilbab itu ternyata tradisi Yahudi sama tradisi Kristen Arab yang lebih dulu muncul. Yahudi ribuan tahun lebih dulu, Kristen Arab lebih dulu. Kristen Arab juga pakai jilbab. Lalu di Iran muncul, ya toh, protes. Yuk, kenapa kita harus pakai jilbab? Itu tradisinya Yahudi, tradisinya orang Kristen kok, Kristen Arab. Di Indonesia belum tahu ya, pura-pura nggak tahu. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Karena mudah klik. Ternyata jilbab itu miliknya orang Yahudi, miliknya Kristen Arab. Jilbab itu budaya. Ya. Belum nanti belum sholat, ngaji, wudhu, azan. Itu punyanya Kristen Arab, punyanya Yahudi. Yahudi itu sholat, ngaji, wudhu, azan. Kristen Arab hal yang sama. Mana duluan? Duluan Yahudi, duluan Kristen Arab. Ya, seperti itu. Harus siap kita itu dalam tanda petik ditelanjangi oleh medsos. Makanya yang benar kita itu toleransi ya. Tidak perlu Anda mengagung-agungkan gitu. Ya, keyakinan Anda agung-agungkan, keyakinan lain direndahkan, itu nggak boleh. Anda meyakini dengan sepenuh hati keyakinan masing-masing, yes, boleh dan harus begitu. Anda keyakinan di luar Kristen, Anda yakini dengan seyakin-yakinnya, tapi yang tidak boleh Anda merendah-rendahkan orang Kristen, nggak boleh. Ya, meskipun yang Anda rendahkan itu Katolik sama Nasrani, kalau ke Kristen Anda nggak akan berani, ke HTD nggak akan berani. Ya, clear ya. Kita toleransi, kita Indonesia, kita Pancasila, kita menghadapi yang sama. Medsos akan menelanjangi kita semua ya. Semua agama-agama akan ditelanjangi oleh medsos. Orang-orang makin pinter sekarang ya, tahu era-era orang milenial itu makin pinter. Klik sebentar langsung tahu, dan di medsos itu very clear. Kecuali Kristen doang yang nggak bisa ditelanjangi. Makin Anda lacak, makin bener itu Kristen. Yesus kok mau ditelanjangi ya nggak bisa. Ya, Yesus itu Allah yang benar, Anda nggak akan bisa telanjangi ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Haleluya, amin.